penting Pak, salah satu brand saya, kemana-mana seperti ini. Mau naik pesawat, mau apa, coba biasa saya masuk bank, dia bisa itu tukang gosip. Tellernya, dia kira masjid. Karena dilihat saya pakai sarung. Tukang gosip. Nah, coba kalau Bapak pakaian ini. Kalau enggak bisa tiap hari, sekali sepekan hari Jumat. Mudah-mudahan mulai terbiasa. Bapak kalau pakai peci seperti ini, kira-kira Bapak nyasar enggak di panti pijat? Hah? Kalau Bapak pakai begini, masuk enggak ke karaokean? Enggak mungkin. Oh, jenggot panjang, hitam jidat, pakai peci, masuk. Di mana tempat biliar yang bagus? Itu berarti dari kostum sampean bisa menghindari dari dosa. Coba kalau saya gini Pak, waduh, yang namanya godaan mata tereliminir sedikit. Nggak mungkin bebas 100%, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Tapi paling tidak dengan pakaian seperti ini saya menahan Pak. Lihat juga tapi sebentar, sekejap. Sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rasa sombong. Nah, tidak mungkin ada sinergi kalau kita meremehkan orang lain. Apa sih itu sombong, Ustaz? Apakah sombong itu memakai barang mewah? Enggak, Pak. Kalau Bapak punya rezeki, pakai itu. Namanya perhiasan. Ibu-ibu punya berlian, pakai itu, Bu. Jangan simpan di meja. Namanya perhiasan memang mau dilihat. Apa sombong? Tidak. Lalu kapan dia sombong? Apabila dia mengandung dua karakter. Satu, nganggap remeh orang lain. Dua, menolak kebenaran. Itu sombong. Ngeremehkan orang lain, nolak kebenaran. Itulah sombong. Mentang-mentang kita S3 bidang ekonomi syariah. Ada tiba-tiba kasihan yang cuma tamatan D3. Dia beritahu, apa kau tahu kau? Saya ini doktor. Sombong. Ilmu itu saling mencukupi. Saya hebat di bidang dakwah. Tapi mati akal saya kalau berhadapan dengan IT. Ada orang hebat bidang IT, mati akal dia berbicara dengan hadis. Maka untuk sinergi itu jangan ada kata sombong di kantor ini. Bapak hebat di bidang manajemen, tapi Bapak kalah di bidang hitung-hitung uang. Hebat hitung-hitung uang, Pak, kalah di bidang manajemen. Maka sinergi saling mendukung. Jangan selama ada mau sombong, merasa hebat sendiri. Tidak mungkin. Allah memberi kita ilmu, punya keterbatasan. Dan kalau cabut Allah ilmu kita, sudah, dikasih pikun aja Pak. Selesai urusan Pak. Begitu langsung Bapak pikun, error. Ada bapak-bapak banyak betul gelarnya Pak, dosen. Bertumpuk gelarnya. Suatu ketika mau pergi mengajar, dikomplain sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu, tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Kata suami, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Dan juga modus Pak. Mentang-mentang pembantunya muda dan cantik, pura-pura gila. Saya lupa. Ya, 2. Yang ketiga sekarang. Sinergi tidak mungkin tanpa ada kesombongan. Yang ketiga, yaitu sinergi tidak mungkin ada bila ada sakwa sangka. Sangka buruk. Tadinya bagus, kepala cabang. Tadinya kepala wilayah. Tiba-tiba ada reorganisasi. Perbaikan sistem kita. Mutasi menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Jangan sangka buruk. Mentang-mentang dia dengan komisaris. Mentang-mentang dia dekat dengan. Jangan sangka baik aja. Apa yang Bapak mau capai dengan sangka buruk? Apa yang Bapak mau capai dengan sangka buruk? Sangka baik aja. Selama banyak sangka buruk, tidak mungkin sinergi bisa bagus. Sangka baik. Saya dimutasi ke daerah. Berarti saya lebih banyak waktu untuk istirahat dan baca buku. Saya dimutasi ke tempat yang ya betul-betul tidak sibuk. Alhamdulillah ada waktu untuk sekolah. Itulah yang disebut pandai menyikapi perubahan. Tapi kalau Bapak bersangka buruk, apa yang Bapak capai? Sudah dosa, job hilang, dendam pula. Kalau mau nyikapinya dengan positif, bawa ke sesuatu yang baik. Jangankan sebuah bank syariah Indonesia seperti ini. Rumah tangga saja yakin tidak mungkin ada kebahagiaan kalau ada sakwa sangka.
Coba ibu, kalau ibu selalu curiga sama suami, mana ibu pernah bahagia? Nggak mungkin toh. Telepon suaminya nggak dijawab. Pasti sama lagi nih sekretaris. Pasti ada lagi tuh di sampingnya. Coba kalau ibu sangka baik, telepon nggak dijawab. Oh, lagi sholat duha. Tenang perasaan. Siang nggak dijawab pula. Oh, berarti dia lagi sholat duhur jamaah. Sore nggak dijawab. Oh, mungkin HP-nya keselip di mobil. Tiba-tiba sore ada WhatsApp masuk. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-Grab. Selesai. Sangka baik. Aman kan, Bu? Ya. Sangka baik. Sangka buruk ini yang membuat kadangkala HP-nya suaminya, enggak pernah tenang. Ada kan istri pulang suami, bukannya dia tatap wajahnya, langsung HP-nya, sini. HP-mu. Ini siapa miss call ini? Enggak ada namanya. Sampai kapan ibu bisa periksa suami seperti itu? Kau periksa HP-nya yang satu, ternyata ada dua, dia sembunyi. Kenapa tahu Ustaz? Ya saya juga begitu. Capek Pak kan kalau kita diperiksa terus HP Pak. Capek kan? Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah pentingnya persaudaraan. Coba lihat. Rasulullah selalu mengentingkan persaudaraan. Bapak semua pasti pernah dengar kisah perjanjian Hudaybiyah. Oke, bikin perjanjian Hudaybiyah. Apa perjanjiannya? Akhirnya Rasulullah balik, umroh ditunda, tahun depan baru boleh. Coba bayangkan Pak, Nabi sudah mayoritas waktu itu. Kekuatan perangnya sekali gerak hancur ini Mekah. Tapi apa kata Nabi? Jangan, selama masih ada tawaran damai, damailah. Mau lagi lihat Rasulullah. Waktu Taif. Belum lagi hijrah ke Madinah. Nabi di Mekah diteror secara fisik, teror secara mental. Tapi apakah Rasulullah kemudian menyerah? Tidak. Beliau pergi ke Taif. Dengan harapan mudah-mudahan di Taif beliau disambut baik. Oh ternyata di Taif beliau datang dilempari. Sampai robek pipi beliau dan menetes darah. Andai saja darah itu sempat menyentuh tanah menurut hadis, maka hancur itu Taif. Tapi untungnya Rasulullah menahan, jatuh di telapak tangan beliau. Lalu datanglah malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, sudah keterlaluan ini orang di sini. Saya diperintah Allah untuk hancurkan mereka. Kau berdoa saja, ku hancurkan mereka. Kira-kira kalau bapak sudah diteror seperti itu, tiba-tiba datang tentara Dandim. Gimana Ustadz? Ini sudah ada 2 peleton. Gimana? Hancurkan. Tapi Nabi tidak. Nabi berkata, ya Jibril, kalau memang Allah ingin mendengar doaku, aku hanya minta kepada Allah, berikan hidayah mereka. Mereka melakukan itu karena dia tidak tahu apa yang kubawa buat mereka. Kalau bukan dia yang beriman kepadaku, paling tidak insya Allah anak-anak dan cucunya nanti yang percaya kepadaku. Dan terbukti Taif sekarang, berkat doanya Rasul yang dikabulkan Allah. Bapak lihat deh Taif sekarang. Tidak ada satupun yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan hebatnya dari semua daerah di Saudi Arabia, Taif itu Pak, kalau Bapak kurang lebih seperti Bogor. Subur, berembun, sejuk, padahal dia di Saudi. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang dan waktu kepada Bapak. Kalau pergi umroh datanglah lihat itu daerah Taif. Tuh, begitulah Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas. Yang berikutnya, sinergi tidak mungkin tercapai tanpa ilmu. Jangan pikir Bapak Rasulullah itu bodoh. Coba lihat ya. Rasulullah itu usia 2 bulan sudah wafat bapaknya dalam kandungan. Lahir baru 2 hari diambil sama ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun baru diambil ibunya, kembali ke Mekah. Nah, usia 6 tahun ibunya ajak pergi ziarah kubur. Nah, ayo kita ke Yastrib. Madinah sekarang. Kita pergi ziarah kubur ke bapakmu. Pergi. Pulang, perjalanan pulang. Di desa bernama Afwa meninggal ibunya. Usia 6 tahun. Rasulullah wafat ibunya. Sampai Rasulullah waktu itu karena wafat ibunya pingsan berhari-hari. Berjam-jam maksud saya berjam-jam. Lalu direndamlah kepalanya supaya dingin. Karena Rasulullah itu masa mudanya, balita kira-kira sekarang. Diberi gelar oleh teman bergaulnya bocah berbusana putih. Karena beliau selalu pakai serban putih dan baju putih. Nah, usia, kita ringkas sedikit, usia 23 tahun. Ya, usia 32 tahun. Belum jadi Rasul. 32 tahun. Rasulullah kemudian
di Makkah terjadi perbedaan pendapat. Apa gerangan? Dipugar Ka'bah, batu Hajar Aswad mau diletakkan di tempat semula. Ada 4 suku bertengkar. Bani Auf, Bani Ai. Lalu mereka katakan, ini kami lebih berhak. 4 suku lah kira-kira kalau di Jakarta. 4 suku berkata, saya lebih mulia, saya lebih mulia. Lalu berhari-hari tidak ada keputusan. Abu Lahab berkata, kita tunggu siapa besok yang pertama kali muncul di pintu itu. Dialah yang kita suruh untuk menunjuk di antara kita 4 ini. Tunggu. Ternyata siapa yang muncul? Muhammad. Waktu itu belum jadi nabi. Wah, benar. Ini nih, cocok nih. Ini yang kita gelar Al-Amin. Karena Rasulullah sebenarnya, Pak, dari sejak lahir sampai usia 40 tahun, tidak ada yang benci beliau. Tidak ada masyarakat Mekah yang membenci beliau sampai usia 40 tahun. Nanti ketika dideklarasikan menjadi penerima dan penyebar wahyu, la ilaha illallah, barulah orang Mekah membencinya. Tapi beliau senang sampai disebut gelar orang Mekah Al-Amin, yang terpercaya. Bayangkan kalau ada pegawai di BSI, Pak, dikasih gelar Al-Amin, yang terpercaya. Sampai detik ini belum ada satupun universitas Indonesia, di Indonesia, mau dia IAIN, universitas lain, tidak ada yang sarjana ini Al-Amin. Bisa dipercaya, tidak, Pak. Rasulullah diberi gelar Al-Amin. Oh cocok, ini kasih ini. Kenapa? Ini berhari-hari Muhammad. Kaulah tunjuk siapa di antara kami yang angkat ini batu. Nabi buka serbannya. Bapak Ibu tahu serban? Berapa sudutnya serban? 4. Berapa suku yang bertengkar? 4. Lalu Nabi bilang begini, sudahlah daripada kau ribut, ini serbanku saya buka, masing-masing kau pegang kepala suku. Lalu bagaimana Muhammad? Kita sama-sama angkatlah. 1, 2, 3 angkat. Supaya kau tidak bertengkar, pegang masing-masing. Letakkan semua tanganmu, kita letakkan kembali tangkap semula. Selesai masalah tanpa masalah. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang cerdas. Keliru kita kalau selalu mengatakan Nabi bodoh. Tidak. Nabi hanya tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Tapi tidak identik goblok. Nenek saya tidak tahu membaca. Tapi tahu uang. Iya Pak. Dagang lancar dia Pak. Padahal tidak tahu membaca. Jadi apa hikmahnya Nabi tidak tahu membaca dan menulis? Untuk menghindari fitnah bahwa kitab suci umat Islam itu karangan dan tulisan Muhammad. Karena sejarah tidak bisa membuktikan bahwa ini karangan Muhammad. Kenapa? Karena ahli sejarah pun membuktikan Muhammad tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Maka tidak mungkin Quran karyanya Muhammad. Ini betul karya ilahiyah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sambil menunggu dan memperbaiki diri, tuntut ilmu. Orang yang punya ilmu pengetahuan, Pak, Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Jadi pulang kantor baca-bacalah, ya. Baca, belajar. Mudah-mudahan dengan ilmu itu Allah angkat derajat. Bukan cari muka. Banyak juga pegawai mau naik pangkat cari muka. Ya Pak. Kan tidak ada lagi harga diri. Biasa mau bos. Kalau Allah mau angkat derajatmu, satu dunia mau jatuhkan tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau jatuhkan satu dunia pertahankan, pasti jatuh. Maka lebih baik belajar, karena Allah janjikan orang yang punya ilmu pengetahuan kami angkat derajatnya. Pak Wadir berkenan. Kalau mau memperbaiki ini, peradaban di sini, ilmu kuncinya. Ilmu. Kurang apa jahatnya itu peradaban namanya jahiliyah? Itu kan jahiliyah Pak, peradaban jahiliyah itu. Lalu apa yang Allah pertama turunkan? Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah zakat. Tapi apa yang Allah perintahkan pertama adalah baca. Yang kelima, karena waktu yang sangat terbatas. Yang ini ibu-ibu nih, yang banyak emas-emasnya. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emasmu? Anak, bukan, istri kedua. Pasti kawin lagi suamimu. Iya toh? Iya. Pasti kawin lagi. Waktu kau meninggal kan tidak boleh bawa emas. Dia cabut lagi. Ini cincin nikah saya dulu. Ini waktu saya pergi wisata di Singapura dia buka. Ini waktu saya umroh dia buka semua. 6 bulan kemudian dia ketawa kasih istri barunya.
Ini cincin, kau pakailah. Ini dulu sini. Ini gelang dulu, pakailah semua. Akhirnya apa? Siapa yang pakai? Istri kedua. Daripada dipakai istri kedua, Bu, mending scan barcode. Benar, Pak. Hei, Pak. Bapak-bapak. Rumah yang mewah Bapak punya. Kalau Bapak meninggal, siapa yang punya? Anak mantu, Pak. Suaminya anakmu yang perempuan. Iya, kalau dia orang soleh. Kalau dia nakal, dia pukuli anak kita. Dia kasari anak kita. Padahal rumah kita ditinggali. Kan ada kejadian begitu. Maka sedekahlah tolak bala. Demi Allah, Pak. Bapak wafat. Pasti mati. Ini muka-muka sakaratil maut semua kita nih. Mau kemana? Bapak tahu enggak? Ketika kita sudah dalam kubur, ada 5 jenis penyesalan manusia. Satu di antaranya, mereka menyesal tidak menafkahkan hartanya jalan agama Allah. Maka sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang bangkrut. Tunjukkan saya orang bangkrut di kantor ini gara-gara dia rajin sedekah. Saya terharu tadi. Masa security, Pak? Saya yakin Bapak lebih tinggi gajinya dari mereka. Dia mampu berinisiatif untuk membangun rumah ibadah. Peradaban Yunani, Eropa kuno, itu membuktikan dia pernah eksis dengan apa? Dibikinkan patung. Iya toh? Maka banyak patung-patung di Eropa, toko-toko. Tapi kita orang Islam, kalau Bapak ke Madinah ziarah Masjid Saba'ah namanya. Masjid 7, ada Masjid Umar, ada Abu Bakar, Aisyah, dibikinkan. Mereka membuktikan bahwa mereka pernah eksis di dunia dengan cara apa? Bukan bikin patung, tapi bikin masjid. Saudaraku yang ada rezeki, telepon keluarga di kampung. Itu ada tanahnya itu cuma 200 juta dia jual. Saya beli ya. Saya mau bikin masjid itu atas nama saya. Dan insya Allah Bapak tidak akan bangkrut. Begitu pensiun, alhamdulillah hasil tabungan Bapak bekerja ada wujudnya berupa masjid. Rasulullah bukan miskin, tapi Rasulullah tidak pernah memelihara, menyimpan hartanya untuk kehidupan dunianya, tapi habis untuk fisabilillah, jalan agama Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita ingin uraikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dihadirkan Rasulullah ini ke dunia sebagai uswatun hasanah, uswah, contoh keteladanan buat kita. Dan kalau kita mau meneladani Rasulullah yang paling real dan konkret, Nabi ditanya, "Ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini?" Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dakwah Rasulullah efektif bukan karena lisan, tapi uswah, keteladanan. Kalau mau sukses, jadilah teladan. Dunia akhirat dapat, insya Allah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.